Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Abdul Ghafur. Saya dari akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab 10, yaitu mengenai implikasi dan implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai cangkupan perspektif versus cangkupan deskriptif. Jadi dalam cangkupan perspektif itu di mana menentukan bagaimana MIS baiknya dikembangkan dan digunakan dalam perusahaan. Sedangkan dalam cangkupan deskriptif itu menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Jadi MIS itu jadi cangkupan perspektif itu lebih ke rencana gitu, sedangkan deskriptif itu apa-apa yang dilakukan. Selanjutnya yaitu moral, etika, dan hukum. Apa sih itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika itu sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah, kemudian terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, UU komputer di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu terdapat UU yang mengatur mengenai bagaimana itu komputer. Nah, yang pertama ada hak dan batasan akses data. Dalam kepentingan ini diatur dalam UU Kebebasan Informasi tahun 1966. Selanjutnya itu kesejahteraan komputer, diatur dalam UU Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan UU Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta penipuan melalui komputer. Sedangkan UU mengenai peraturan mengenai privasi yaitu terdapat dalam UU Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Nah, mohon maaf, ini sebelumnya adalah typo. Ini adalah UU komputer di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Nah, undang-undang ini nomor 11 tahun 2008 adalah tentang UU mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, yang kedua ada UU Perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 9, Pasal 6, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 1, dan seterusnya. Nah, meletakkan moral dan hukum pada tempatnya. Nah, penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis dari manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepatnya. Nah, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Nah, bagaimana sih budaya etika diterapkan? Nah, tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, para
para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu mengenai kredo perusahaan, yang kedua mengenai program perusahaan, yang ketiga mengenai kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan perusahaan dan elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer ini adalah yaitu pentingnya etika komputer adalah memiliki 3 alasan, yaitu yang pertama ada kelenturan secara logis, yaitu mengenai melakukan perintah kita, bagaimana komputer itu melakukan perintah kita sesuai dengan arahan kita. Kemudian ada faktor transformasi, yaitu bagaimana komputer merubah cara kerja kita yang awalnya susah menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir ada faktor ketidaktampakan, yaitu program dari komputer itu yang rumit dan tidak nampak ketika dilihat secara kasat mata kayak gitu. Nah, hak dasar masyarakat yang sehubungan dengan informasi ada 4, yaitu hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak untuk mendapatkan akses. Nah, selanjutnya itu audit informasi. Nah, audit informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu audit eksternal, yaitu memverifikasi keakuratan catatan akuntansi, dan yang kedua audit internal, melaksanakan analisis yang sama seperti audit eksternal, namun itu cakupannya lebih luas dari eksternal. Nah, jenis-jenis aktivitas audit itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada audit finansial yang berhubungan dengan keuangan, kemudian ada audit profesional yang berhubungan dengan kinerja karyawan, kemudian audit berkelanjutan, dan yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Nah, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Dalam menerapkan etika dalam teknologi informasi ini terdapat dua hal penting yang harus dilakukan oleh pengguna, yaitu yang pertama ada kode etik dan praktik profesional rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua ada pendidikan etika komputer. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan karena dua hal ini sama-sama pentingnya dalam menerapkan etika teknologi informasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu video mengenai bab 11 sistem informasi manajemen. Tunggu di channel kami. Sampai jumpa.